Kita bersama dengan Pak Arief Adi Sanjaya. Beliau adalah Direktur HC dan Compliance Bank Syariah Indonesia. Dan kita akan ngebahas tentang ISO 56001. Itu adalah sistem manajemen inovasi yang membantu perusahaan supaya bisa ngelola inovasinya secara sistematik sehingga bisa terus menciptakan nilai secara berkelanjutan. Tapi yang menarik adalah nggak semua perusahaan menggunakan ISO ini atau menerapkan ISO ini. Dan apa sih sebenarnya kendalanya? Apa sih sulitnya? Dan kenapa kok BSI mau menerapkan ISO 56001. Nah, kita akan gali langsung dengan seorang yang berada di balik inisiatif ini dan juga akhirnya berhasil bawa BSI menjadi bank pertama di Indonesia untuk meraih ISO 56001. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Indra? Senang bisa ketemu Mas Indra di hari ini. Terima kasih, sebuah kehormatan Pak Arief bisa main ke studio saya. Kami yang senang banget bersilaturahmi dengan Mas Indra. Pertama-tama selamat Pak Arief untuk achievement-nya. ISO 56001 itu bank pertama di Indonesia. Alhamdulillah. Semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Amin, insya Allah pasti. Pertanyaan saya gini sebenarnya, ketika waktu itu engage pertama kali, ya kami dengan tim di Cias, dengan tim Pak Arief dan teman-teman yang ada di BSI itu, pertanyaan terbesar tuh kenapa sih sebenarnya di kepala saya gitu ya. Kenapa kok ISO 56001? Karena pertama, belum banyak perusahaan yang menerapkan itu. Bahkan saya dengan teman-teman di Cias yang udah 10 tahun terakhir bantu banyak perusahaan mengelola inovasinya, ISO 56000 itu jarang disebut bahkan. Gitu kan. Dan kalau kita ngomongin zaman dulu ISO 9000 itu kan prasyarat ya. Kalau aku mau ekspor, kalau aku mau begini, itu kan nggak ada syarat sebenarnya. Pertanyaannya adalah kenapa? Atau gini, sebelum kenapa? Mungkin bagi teman-teman semuanya ada yang juga belum terlalu mengenal ISO 56001 gitu. Monggo Pak Arief bisa secara singkat jelasin itu dan kenapa kok memilih untuk sertifikasi ISO? Jadi gini Mas Indra dan teman-teman sekalian. Saya pengen kasih ke analogi sederhana aja. Kita punya dua kebun. Dua kebun itu dengan satu bibit unggul yang sama. Nah, bibit unggul yang sama tadi kita sebar ke kebun yang pertama. Nah, kebun pertama tumbuh, tapi ada juga yang mati. Semuanya bergantung kepada keberuntungan yang ada saja. Bibit yang sama kita taruh di kebun yang kedua. Kebun yang kedua itu punya sistem irigasi, punya traktoring yang bagus, punya segalanya yang membuat dia itu tumbuh dengan baik lah, katakan seperti itu. Jadi yang pertama tadi itu mostly karena keberuntungan, yang kedua karena sistem yang benar. Nah, dan itulah kayak yang kita lihat di BSI itu sebenarnya nggak kurang dengan ide-ide yang bagus gitu. Tapi bagaimana kemudian ide-ide bagus itu tumbuh dan punya makna, itu yang kita kejar. Makna tidak saja untuk BSI, tapi makna buat customer kita. Tidak hanya untuk customer kita, tapi apa? Kita pengen punya sesuatu yang lebih luas lagi untuk masa depan bangsa, untuk negara, dan tentu saja untuk dunia ini. Karena kalau kita lihat BSI itu punya tagline, bagaimana kita tidak saja menjadi sahabat finansial, tapi jadi sahabat sosial dan sahabat spiritual. Dan tentu saja itu harus punya sistem yang bagus. Dan kenapa ini tadi penting buat kami? Karena kami pengen apa yang ide-ide yang dibangun tadi tidak saja sekedar ide yang brilian, tapi ide yang punya makna, punya nilai. Jadi tidak saja bergantung nanti dengan siapa orangnya, siapa strukturnya, siapa yang mengisi tadi, tapi tetap berjalan dengan baik karena sistemnya itu berjalan. Dan itulah yang kenapa kita pengen apa yang sudah menjadi cikal bakal yang bagus tadi itu bisa diteruskan oleh siapapun dan kapanpun. Jadi sustainable ya dari sustainable. Itu adalah kata kunci kenapa kita pengen 56001 itu bisa menjadi internalisasi di BSI. Jadi dorongannya datangnya bukan dari luar ya. Bukan karena ada aturan yang memaksa, tapi dorongan lebih dari dalam ya. Karena ngelihat ada potensi yang besar, ini kalau nggak dikelola dengan baik, ini sayang ini. Jadi kemungkinan untuk bisa menghasilkan karya nilai yang tinggi yang bermakna itu yang kemudian justru menjadi dorongan. Kenapa kok kemudian sertifikasi ini? Walaupun nggak ada paksaan, quote and quote, gitu kan? Seperti itu Mas, betul. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tetapi justru yang memaksa kami adalah dalam kondisi sekarang ini bagaimana kami itu menjadi institusi yang tidak saja berdiri, tapi memberi makna. Tidak saja ada, tapi menjadikan sesuatu yang kebanggaan tadi. Dan bagaimana kemudian ini terjadi kalau orang itu menjadi perlu dengan kita. Itu yang kita kejar tadi pada akhirnya. Karena kita menyadari bahwa keberadaan kita itu karena
kita harus beri makna kepada nasabah kita, kepada customer kita, kepada pemegang saham kita. Nah, itu yang akhirnya membuat kami juga terus bilang, ya ini bukan dipaksa oleh keadaan, tapi kami harus memaksa diri kita sendiri untuk memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi keinginan untuk secara berkelanjutan memberikan makna terus-menerus, memberikan value itu terus-menerus, itu yang mendorong gitu ya. Betul. Nah, aku tertarik dengan tadi Pak Arief membuat analogi dua kebun gitu ya. Yang satu ada sistem irigasinya, ada tata caranya dan lain sebagainya, sehingga ini bisa memberikan tanda kutip kepastian hasilnya, walaupun nggak ada yang pasti. Tapi lebih baik dibandingkan yang pertama ini. Yang itu hoki-hokian aja, kadang berbuah bagus, kadang panen, kadang enggak gitu ya, karena tidak dikelola dengan baik. Itu yang jadi alasannya. Nah, banyak dari teman-teman yang masih ragu nih. Sebenarnya kan ya kalau bicara ISO itu kan cuma standarisasi di atas kertas gitu kan. Realitanya sebenarnya kita orang-orang pinter kok, kita orang-orang hebat kok, bisa lah kita jalan sendiri gitu ya. Nah, ini sedikit ngomongin dapur nih di BSI. Kita tahu bahwa antara apa yang dilihat atau diucapkan itu seringkali berbeda dengan dapur ya. Di dapur itu kan pasti lebih berantakan, lebih macam-macam gitu kan. Ribut sana sini. Walaupun yang tamu yang datang ya kelihatannya semuanya baik-baik aja gitu Pak ya. Nah, ini konteksnya adalah supaya teman-teman nih di perusahaan sadar bahwa sebenarnya mereka tuh kayak kebun yang pertama loh. Karena ada perusahaan yang sebenarnya di tipe kebun pertama, tapi mengklaim bahwa kami itu udah sustainable, kami itu udah punya karya, kami sudah bermakna. Padahal semua itu hasil hoki-hokian. Dia nggak bisa dalam tanda kutip menjamin ya bahwa apapun yang mereka lakukan menghasilkan output yang di-expect. Dia beneran beli kucing dalam karung gitu ya. Invest sana sini buat hackathon, buat kompetisi inovasi, berpikir dengan itu udah otomatis ada nilai yang tercipta secara berkelanjutan. Padahal nggak kan? Nah, gitu. Nah, pertanyaannya gini. Supaya teman-teman bisa refleksi nih, yang ikut menyaksikan podcast ini. Bahwa ternyata sebenarnya aku ini kebun pertama. Hanya kegeeran aja. Hanya karena ada 1-2 inovasi yang jadi, aku berpikir aku kebun yang kedua. Padahal kamu kebun pertama. Nah, itu apa sih ciri-ciri biasanya? Mungkin bisa juga lihat dari pengalaman BSI sendiri. Ya, karena ini makasih sekali nih Pak Arief, saya dengan teman-teman di CHES kasih kesempatan nih udah hampir 4 tahun sekarang untuk bisa ikut bantu BSI yang ngembangin inovasi, sehingga kita tuh salah satu saksi sejarah melihat transformasinya tuh amazing sekali di BSI gitu. Nah, cuman pengen dengar langsung dari Pak Arief nih, teman-teman, kalau saya ngomong kan nggak ada yang percaya kan. Bisa aja. Nah, kalau Pak Arief, apa sih sebenarnya Pak yang menjadi tanda bahwa hati-hati loh, kamu tuh kebun pertama, karena dulu kami juga pernah begitu. Nah, gitu. Itu apa, Pak? Jadi gini, teman-teman, Mas Indra, kalau kita bicara mengenai kenyamanan yang terjadi dalam sebuah organisasi, sebuah institusi, itu mulai terasa. Hati-hati, karena itulah mungkin tanda-tanda kegagalan gitu. Itu red flag pertama itu. Red flag pertama itu kalau kita sudah merasa nyaman. Nah, gitu. Nyaman tuh kayak gimana misalnya? Nyaman misalnya kita merasa bahwa gak ada saingan lagi, kita udah terlanjur di depan. Udah pesaing itu jauh dari kita. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Ingat sekali lagi bahwa kalau semua merasa baik-baik aja, itu adalah cikal bakal tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi rasa untuk selalu berubah, rasa untuk selalu memberikan yang terbaik itu penting. Kenapa seperti itu terjadi? Kami adalah bank hasil dari penggabungan 3 institusi bank syariah milik negara. Ada Bank Syariah Mandiri, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah. Dan kita diwarisi dengan berbagai macam ide yang nggak kurang sebenarnya gitu loh. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah ide mana yang sebenarnya harus kita pilih yang memberikan makna, yang memberikan sesuatu yang lebih tadi. Tidak semata-mata bicara operationnya jalan, tapi bagaimana sebenarnya kita menyiapkan diri untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang bahkan di luar ekspektasinya dari pelanggan kita. Kalau kita bicara mengenai bisnis perbankan, ini bisnis yang sebenarnya sudah cukup tua gitu kan. Dan kita dikontrol dengan regulasi yang sangat ketat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kita bicara mengaitkan antara inovasi yang so-called sangat dalam tanda kutip itu dibebaskan 9 rupa tadi dengan governance, dengan compliance yang sebenarnya mungkin dalam tanda kutip sangat rigid ini tadi. Dan perbankan adalah highly regulated industry yang luar biasa di sini. Jadi satu yang kita pastikan adalah bagaimana kita punya keberanian untuk berinovasi, tetapi punya kedisiplinan juga untuk memberi sesuatu yang lebih. Betul. Jadi jangan takut untuk salah gitu. Karena apa yang kami sadari bersama adalah kalaupun kita berinovasi tadi,
Kalau berhasil itu memberikan nilai, kalau mungkin belum berhasil itu memberikan kita pelajaran. Dan dua-duanya itu punya arti yang berbeda buat kami. Gitu. Jadi kalau kami hanya stuck dengan model sekarang saja, sementara pasar berkembang sedemikian luar biasa, ekspektasi daripada customer kita, pelanggan kita dari Bank Indonesia itu sangat tinggi, sementara kita cuma kasih seperti ini aja, bubar kita akhirnya gitu. Dan kalau kita lihat persaingan di industri kan semakin ketat luar biasa. Kita tidak saja bersaing dengan industri perbankan lokal, kita bersaing juga dengan industri perbankan yang lebih domestik, lebih regional dan bahkan dunia. Dan kalau kita sadar bersama, kita di 2030 itu pengen menjadi top 5 Global Islamic Bank. Jadi bicara global, tidak hanya bicara mengenai Indonesia sekarang saja. Sudah 10 ya? Kita sekarang alhamdulillah udah 10 top 10. Nah, kita the best dan the biggest di syariah bank di Indonesia. Dan ya ini challenging buat kita. Kita nggak pengen cuman stuck dan nyaman di sini saja. Harus selalu berubah untuk jadi yang terbaik lagi. Itu saya ingat sekali tuh. Waktu itu saya hadir menjadi salah satu dari narasumber ketika meluncurkan Innovation Cultures. Dan waktu itu belum top 10. Dan teman-teman BOD mendeklarasikan niatan itu. Dan pada saat itu dideklarasikan, hampir semua orang kayak memang bisa gitu. Termasuk saya juga, oke. Dan itu ambisius sekali kan gitu ya. Saya lupa waktu itu tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Ternyata tahun depannya saya datang udah kejadian. Gitu ya. Ternyata ya bisa sih sebenarnya ya. Selama tadi itu ya, selama yang tadi Pak Arief tadi sebutkan. Yang pertama yang saya tangkap Pak ya, kalau kembali pada pertanyaan saya tadi, apa sih ciri-cirinya gitu. Jadi yang pertama tadi, begitu merasa nyaman, merasa semua baik-baik aja, itu udah tanda-tanda, oh kamu kebun yang pertama. Gitu. Yang kedua adalah, masih berkutat pada kegiatan-kegiatan program inovasi yang rame, tapi hasilnya mana gitu. Jadi begitu mulai ditanyain ini hasilnya mana gitu ya. Ya akhirnya kadang-kadang ada yang tumbuh, berbuah, kadang-kadang ada yang enggak gitu ya. Dan yang ketiga yang saya tertarik adalah, kita nggak bisa capture learning dari prosesnya. Karena bayangkan kita udah invest sekian miliar untuk beragam program inovasi, beragam ide, kita invest, coba gitu. Pasti kan nggak semuanya berhasil. Nah, Pak Arief tadi mengatakan nggak ada yang nggak berhasil. Yang ada adalah, tahu mana yang udah tepat arahnya, mana pembelajaran yang bisa ngebuat kita membawa kepada arah yang benar. Kan gitu. Nah, capturing learning itu kerap kali nggak terjadi. Jadi dari tahun ke tahun cuma buang-buang duit aja sebenarnya. Jadi kalau bakar duit itu dibilang tuh orang startup doang yang lakukan, enggak ya Pak. Korporasi gede yang udah stabil pun banyak bakar duit tanpa disadari. Akhirnya inovasi dianggap sebagai, ya ini nggak memberikan return on investment yang clear. Nah itu gara-gara karena ya kamu kelolanya kayak kebun yang satu sih. Kalau kebun yang berikutnya ini, udah ada tata kelolanya, udah ada pagar-pagernya, prosesnya dibuat dengan sangat jelas gitu ya. Sehingga yang menarik, bahkan di industri yang regulasinya paling ketat pun, ruang inovasi itu masih ada. Bertumbuh. Gitu. Bahkan termasuk, kan bukan hanya, wah kita sulit bergerak nih, tapi ketika kamu bergerak, kamu bisa bahaya loh. Gitu kan. Bahaya loh, begitu salah dikit loh. Berarti kan, gimana punya kebebasan yang Pak Arief tadi sampaikan untuk mengeksplorasi hal-hal baru, but at the same time kita bisa ngamanin diri kita. Nah itu ya. Nah ya caranya ya kita harus punya tata kelola yang benar. Kalau perlu ada pihak eksternal. Betul. Itulah pentingnya kalau kita bicara 5601 tadi sebenarnya kita berbicara mengenai sistem yang kemudian dalam memprioritaskan mana yang sebenarnya itu sesuai dengan strategi bisnis kita. Mana yang dibutuhkan oleh customer kita, mana yang kemudian sebenarnya memberikan sesuatu yang berlebih secara produktivitas, secara efisiensi, secara makna, secara proses bisnis gitu. Jadi ini yang kalau kita lihat tidak semata-mata ide itu, wah ini yang paling keren, paling kreatif. Tetapi kalau kemudian ide yang paling keren, paling kreatif tadi membuat kita sebenarnya tidak bertumpu pada sesuatu yang jejak lah, katakan seperti itu, sesuatu yang menjadi niatan kita, yang ada akan gerambiang ke sana kemari. Sama artinya seperti kita kayak poco-poco aja.
maju ke depan, mundur ke lagi. belakang, ke kanan, ke kiri, capek, berdarah-darah, berpeluh-peluh. Tapi at the end of the day kita berada di tempat yang sama gitu, karena kita nggak ngerti tujuannya ke arah mana. Kalau kita lihat sebenarnya ISO 561 buat kami itu seperti halnya sebuah North Star lah, sebuah navigasi. Kalau kita berbicara mengenai gas dan rem, mungkin kalau kita bicara mengenai sebuah konsepsi compliance di perbankan, tidak semata-mata kita bicara ngerem gitu. Karena compliance sebenarnya adalah apa? Kita berbicara bahwa ke arah mana navigasi yang ini itu bergerak. Sehingga dari awal dari proses di tengah sampai akhir itu kita ngerti yang mana yang mau dituju gitu. Bukan ngerem, tapi menunjukkan ke arah mana kita ini sedang bergerak gitu. Saya tidak lepas dari khitohnya, tidak lepas dari ide dasar bahwa kita mau bergerak ke arah mana. Seperti itu. Karena memang banyak sekali perusahaan yang balik lagi, ide mah banyak. Banyak Dan bahkan saking suportifnya perusahaan, semua ide itu diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Padahal kan sumber daya terbatas, waktu terbatas gitu. Nah, itu dari gerambiang itu tadi kemana-mana. Kita harus punya clear directions. Benar. Dan kalau kita lihat sebenarnya, itulah ketika kita ngomong, ya kita jalankan, di satu sisi, kemampuan untuk mengatakan tidak, no, itu juga sama pentingnya, sama berharga dan mengatakan ya kita jalankan tadi. Betul. Dan ini kan harus ada parameter yang jelas. Mana ini tadi? Karena kalau enggak mungkin rasa yang bermain gitu loh. Kayaknya bagus nih, kayaknya keren ini. Tapi kan kayaknya itu at the end of the day bergantung pada orang, bergantung pada personal. Padahal kita berbicara mengenai institusi yang semestinya itu punya nilai, punya visi, dan punya misi, North Star tadi, jelas, bintang utaranya sama seperti halnya pelaut Viking dulu itu bergerak tanpa ngerti lihat North Star-nya di mana. Saya ke arah sana. Kanan, kiri segala macam tapi arahnya itu ke arah sana. Dan itu yang kita harapkan dengan ini tadi. Dan kita beruntung banget nih bisa ditemenin oleh teman-teman dari Cias. Kalau enggak mungkin juga kita kita ngerti prosesnya tapi tidak akan secepat ini dalam tempo yang berapa tahun kita alhamdulillah sampai pada proses seperti ini. Dan yang kami sadari bersama, ini bukan final destination. Ini hanya awalan kita untuk memulai ini. Tadi pijakan apa? Launching pad. Yes, launching pad. Dan kalau kita lihat selalu barnya kita naikkan, standarnya kita tingkatkan, sehingga kita terus bisa maju. Karena kita nggak pengen seperti yang kita sampaikan awal tadi, kita hanya nyaman dengan seperti ini. Kita nggak pengen hanya mengglorifikasi kemenangan, mengglorifikasi keberhasilan masa lampau, sementara kita lupa bahwa di depan itu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan itu yang saya suka dengan BSI. Ini jujur ya Pak. Ini bukan makasih banyak. Karena bagi kami sendiri Pak, itu selalu tiap tahun dapat challenge baru gitu. Yang di awal tahun gede-gede juga. Waduh, ini ambisinya dahsyat ini gitu ya. Tapi justru dari situ, dari challenge dari ambisi ya. Kita nyebutnya tuh ambisi harus tinggi tapi jangan ambisius. Kalau istilah kita tuh begitu ya Pak. Menarik ini. Dan BSI punya ambisi yang sangat kuat. Sehingga kita pun belajar dalam prosesnya. Kita pun akhirnya mencari cara-cara baru gitu untuk bisa ngikutin pacingnya BSI itu. Amazing. Thank you. Yang lebih banyak orang tahu, Pak, adalah continuous improvement. Ini saya ingin kontraskan sedikit supaya teman-teman juga kebayang bedanya apa di tempatku, kita udah kok gitu. Yang dilakukan kebanyakan di banyak perusahaan itu continuous improvement. Nah, itu nanti ISO-nya agak beda tuh dengan yang 56001 gitu. Benar. Kalau di continuous improvement itu kan fokusnya pada penyelesaian masalah. Oh, ternyata ada gap ini kurangin gitu. Oh, detailnya itu kebanyakan kurangin kan gitu ya. Which is itu bagus. Nah, however, kalau kita bicara inovasi yang kemudian dikelola menggunakan atau standarisasinya menggunakan ISO 56000, itu fokusnya adalah lebih banyak kepada mencari peluang dan kemudian meleverage peluang itu untuk menjadi nilai. Dan itu ya, jadi itu ISO 50000 itu arahnya ke sana. Pertanyaannya gini, kami yakin bahwa BSI itu melihat banyak peluang. Ya, di industri perbankan tuh peluang ada di mana-mana. Gitu ya. Gimana caranya BSI, ini nyambung dengan yang Pak Arief tadi sampaikan di awal, memilih peluang mana yang diambil, mana yang we have to say no to. Nah, apakah ada di manajemen ya, kalau kita menyebutnya innovation compass, ini agak sedikit teknikal ya. Jadi North Star kita kemana dan pagernya di mana, mana yang harus dikuatkan, mana tidak. Nah itu pertama, apakah seperti itu yang ada? Yang kedua adalah konkretnya kalau teman-teman pengen juga ngikutin BSI dalam konteks itu tuh caranya gimana?
Oke. Jadi kalau kita lihat Mas, sebenarnya kan kita itu pasti punya rencana bisnis. Kita bicara punya rencana jangka pendek, punya rencana jangka menengah, rencana jangka panjang, katakan seperti itu. Kita pengen jadi seperti apa gitu. Dan itu sebenarnya yang coba kita align-kan dengan inovasi yang kita buat tadi. Satu sisi kita pasti, kenapa rencana itu disusun untuk kemudian meet dengan apa yang diinginkan oleh customer kita. Gitu kan. Dia berangkatnya dari customer. Berangkat dari customer sebenarnya ini tadi. Jadi kita pengen serve customer tadi the best yang kita bisa. Kita nggak bergerak dari arah yang lain tadi. Nah, tapi kita harus ngerti bahwa customer ini sangat demanding, jelas. Dan kalau kita lihat perubahannya itu sangat cepat, sangat dinamis. Apa yang mungkin tahun ini diinginkan, tahun depan itu sudah berubah sebenarnya luar biasa. Dan agility ini sebenarnya kan. Ini yang penting itu tadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kita nggak kaku. Nggak mengatakan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang nggak bisa berubah. Tapi yang kita yakini bersama adalah apa? Kita harus ngerti kembali lagi kemana arahnya itu bergerak. Kenapa? Karena BS ini udah jadi kapal yang besar. Sudah jadi super tanker sekarang ini. Kalau dulu mungkin bergerak dari awal itu jadi kapal-kapal yang menengah. Sekarang digabung jadi satu. Dan setelah 5 tahun bergerak, kita menjadi kapal tanker yang besar tadi. Kita harus tahu bahwa gerakin kapal-kapal kecil tadi ketika berubah arah, itu mungkin lebih mudah. Nah, ketika menjadi tanker, itu perlu waktu, perlu effort yang besar ketika berubah arah dengan cepat tadi. Nah, makanya kita di sini punya sesuatu yang namanya inovasi tadi. Inovasi tetap kita biarkan, dalam tanda kutip, kita kelola dengan baik. Di satu sisi, kenapa kok ini kemudian dikelola dengan baik tadi? Karena kita perlu ini tadi untuk menggerakkan kapal ketika harus berubah tadi. Gitu. Jadi, kita di BSI tetap merasa bahwa kita itu masih jauh dari sempurna. Kita merasa tetap harus banyak berubah, dan kita meyakini bahwa satu hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Jadi agile, kita ngelihat bahwa vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita lihat, ya kita dengan inovasi yang kita bangun, dengan culture sebenarnya ini tadi kan, kita yang menjadi penting adalah bagaimana culture ini tidak saja merubah budaya, tapi merubah mindset. Itu yang paling penting tadi. Merubah mindset, merubah pola pikir bahwa kita harus menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Menjadi lebih keren dari yang sekarang ini. Menjadi lebih maksimal sehingga kita bisa melayani yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi ketika kembali pada pertanyaan gimana sih caranya untuk mengetahui peluang mana yang mau diambil, baliknya ke customer lagi tadi ya. Dengan customer yang berubah secara cepat, akhirnya selalu ada gap antara ekspektasinya customer dengan realita yang dia terima. Dan itu yang membuat kita tidak puas terus-menerus karena apa? Karena selalu berubah. Gitu. Betul. Kita jadi, tidak zona nyaman, tidak stuck di tempat yang sama. Banyak orang yang begitu ngeliat, kok customer-nya berubah sih gitu. Itu ngeliat itu sebagai sebuah masalah. Ya kan gitu kan? Sebagai challenging, berarti gitu kan. Itu basic lihat itu sebagai opportunity. Sementara yang lain nggak mau berubah nyaman tadi, kebun pertama, basic ngelihat setiap ada perubahan di customer, ekspektasinya tiba-tiba lebih tinggi, dan somehow semua standar industri itu jadi kayak nggak kena lagi gitu, karena standar itu lebih tinggi. Justru itu adalah peluang. Cuman harus punya agility tadi, keinginan untuk terus belajar. Karena kalau nggak punya agility, terus dengan zona nyaman, akhirnya perubahan customer itu jadi ancaman. Padahal disitulah letak opportunity-nya tadi. Kalau kita ngelihatnya sebagai, waduh, barusan berubah, kok harus dipaksa berubah lagi? Kalau itu yang terjadi, selesai. Untuk culture-nya itu tadi membuat orang jadi mau terus. Perubahan mindset itu yang terus tekankan sehingga apa, orang melihat sesuatu yang ini asyik loh. Inilah hidup yang lebih hidup, katakan seperti itu kan. Karena ya inilah sebenarnya yang membuat kita ada. Kalau orang sudah merasa bahwa gue nggak butuh lo lagi karena lo nggak bertumbuh, karena kamu nggak berkembang, selesai bisnis kita. Itu yang saya suka tuh. Main belajar bareng teman-teman di BSI ya. Karena itu gue banget Pak sebenarnya. Jadi saya itu sebagai pimpinan di perusahaan saya itu terkenal sebagai Pak Indra revisi tanpa henti. Jadi kalau udah kerja sama saya nggak pernah berhenti revisi. Sekarang oke, udah bagus. Besok saya bilang, wah ini dinaikin lagi, tambahin lagi. Kenapa? Karena memang kan kayak gitu gamenya sekarang.
Gitu. Dan justru kalau bagi saya pribadi, saya menemukan keasyikan ketika ada baru lagi nih, diapain lagi, ada baru lagi nih gitu. Dan mentality itu yang dibutuhkan. Dibangun, dan itu kita bangun dari awal ketika rekrutmen. Yang kita rekrutmen pegawai, rekrutmen staff di BSI, yang kita cari adalah orang yang betul-betul punya mental untuk siap dengan perubahan. Revisi tanpa henti tadi. Bukan orang yang stuck, yang merasa bahwa ketika perkenalan pertama kali adalah saya seperti ini, saya punya prestasi A, B, C, D gitu. Oke, good gitu loh. Tapi not good enough. Yang kita cari adalah seorang yang punya suatu visi ke depannya. Oh, ini bagus, tapi ada room for improvement. Ingin bertumbuh. Ingin terus bertumbuh. Karena yang kita harapkan di BSI ini tempat untuk belajar, tempat bertumbuh, dan akhirnya tempat berkontribusi kepada negeri yang kita cintai ini. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara ISO 56001 kan bicaranya kan sistemnya ya. But at the end of the day, sistem itu kan manusia yang jalani. Jadi kalau manusianya nggak punya agility tadi, keinginan untuk belajar terus, revisi tanpa henti, justru ketika ada perubahan dia ngeliat itu sebagai opportunity, suka ter-challenge atau istilah kerennya itu growth mindset lah ya. Tanpa itu sebenarnya ya ISO 56001 mungkin cuma jadi standar yang di atas kertas aja, di atas kertas kan gitu kan. Karena nggak bisa diimplementasikan apa-apa. Nggak cukup, hanya sekedar sertifikasi aja cukup, itu. Karena orang lah yang akhirnya menjalankan ini tadi kan. Sistem yang ada, kita kasih kesempatan bertumbuh tadi, you bertumbuh, you berinovasi, dan kamu nggak perlu khawatir. Karena apa? Ada sesuatu yang guidance di sini tadi. Jadi jagain tadi. Jadi nggak perlu kemudian, aduh aku takut gini nanti melanggar A, aku takut gini melanggar B, dan lain-lain. Buat kami sebenarnya satu yang menarik adalah silahkan kamu berinovasi selama tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan. Just do it aja, nggak usah khawatir. Nah, itu menarik karena itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ketika saya ngobrol sama teman-teman di perbankan tuh selalu begitu, Pak, kami kan highly regulated industry gitu. Gimana kita bisa berinovasi? Kita mau punya ide sedikit aja harus minta izin ke OJK. Ada ide mau buat produk baru harus gini. Jadi kan kita lambat. Nah gitu ya. Bahkan kalau kita tarik agak jauh lagi, kan ada risiko. Risikonya bukan cuma sekedar kerugian perusahaan gitu, tapi ada pidana di sana, bahkan mungkin setidaknya ada perdata di sana dan lain sebagainya yang ngebuat ini kok jadinya kurang bebas ya gitu. Sementara tadi Pak Arief menyebut kita bebaskan. Tapi ada panduan-panduan ya karena navigasinya tadi. Konkretnya gimana sih Pak? Atau apa yang manajemen hadirkan di BSI? Sehingga karyawan itu punya keamanan psikologis ya, psychological safety untuk mengambil inisiatif, mencoba hal-hal yang baru, itu apa yang dihadirkan Pak? Satu, kalau kita berbicara mengenai sebuah orangnya, people-nya. Jadi apa? Orang kenapa bertumbuh, berinovasi dimungkinkan? Karena apa? Karena mereka itu tidak sendiri. Ada pendampingan, ada mentoring, ada seseorang yang berdiri di antara tengah-tengah komunitas yang kemudian berpikir yang sama untuk kebaikan tadi. Seperti itu. Jadi, kalaupun kemudian ada yang nyenggol ke arah yang salah, ada temennya yang kemudian ingetin. Nah, bicara mengenai yang kedua, kita bicara mengenai proses yang ada tadi. Nah, ini yang kita harapkan dengan ISO 56001 ini tadi, prosesnya kita jagain. Jadi kalau kita lihat, ada do and don't, tetapi sifatnya itu adalah guidance, bukan kaku mati. Bukan istilahnya harus A, harus B, harus C, harus D. Enggak, seperti itu. Tapi yang ada adalah apa? Ini sebuah jalan, sebuah pathway yang ketika kamu lintasi ini tadi dan kamu nggak ngelanggar ke sana kemari, kamu aman. Gitu. Dan yang ketiga tentu saja kalau kita bicara mengenai sebuah proses untuk melakukan transformasi, ada teknologi yang kita libatkan di sana. Kita bicara bahwa transformasi tadi, kalau ngelihat di awal tadi bagaimana memilih di antara yang banyak tadi, maka tentu saja kita bicara prosesnya, kita bicara orangnya, tapi bicara mengenai teknologi, kita punya artificial intelligence, kita punya data science yang kita libatkan di situ, sehingga tidak berbicara hanya berdasar kepada preferensi orang. Tapi datanya bilang apa, faktanya juga bilang apa. Dan itu yang kita grab, kita gabungkan jadi satu, sehingga apa? Ya, data itu mencerminkan fakta-fakta yang ada. Itu tuh menarik ya, karena jabatan resminya Pak Arief ini kan Direktur Compliance dan HC, menaungi inovasi. Saya tuh pernah diundang sama SKK Migas.
pesertanya itu auditor semuanya dikumpulkan. Jadi dari perusahaan-perusahaan energi besar di Indonesia, dalam dan luar negeri. Saya diminta ngomongin inovasi. In a room full of auditors. Gitu. Saya sampai bilang sama yang undang saya, Pak, yakin undang saya? Kenapa, Mas? Karena inovasi dan kepatuhan itu tidak pernah diucapkan di ruangan yang sama. Saya bilang. Oke. Karena kan inovasi itu kan, wah kita explore, nyoba hal yang berbeda, yang belum pernah ada, menembus batas-batas. Kepatuhan kan, ini batasnya ya, stay within the corridor ya. Oke, terus abis itu ada polisinya yang nungguin gitu ya. Itu tuh, oh gitu ya. Akhirnya saya terima challenge itu. Dan karena saya terima challenge itu, akhirnya terpaksa saya ngeriset. Supaya saya ada yang diomongin dong, gitu ya. Ngomongin inovasi, tapi ini konteksnya lagi ngomongin konferensi tentang kepatuhan. Gitu kan. Ternyata yang saya temukan itu menarik. Salah satu perusahaan yang paling inovatif di dunia, namanya 3M. Ya, semua orang teman-teman pasti tahu ya. Very innovative companies gitu. Produknya tuh yang Post-it note salah satunya tuh ya. Itu ternyata selain dia dinilai sebagai perusahaan paling inovatif, di saat yang sama perusahaan yang paling comply. Terus aku gali lagi dong. Terus apa nih yang unik dari cara mereka berinovasi? Ternyata persis yang Pak Arif tadi sampaikan. Ketika ada tim yang sedang berinovasi, pasti di situ hadir seorang dari compliance. Nah, cuman ini yang paling penting nih. Orang compliance-nya itu tidak hadir sebagai polisi yang nyari kesalahan. Gitu. Bukannya kalau analoginya kan seringkali kan lampu merah kita langgar, polisinya baru nongol dari ujung jalan, prit gitu kan ya. Dia sebagai penghukum kalau ada yang salah. Enggak, ini polisinya duduk jadi co-pilot. Kita nyetir, polisinya di sebelah. Dia kan ngingetin, Dran, sebentar. Di situ mau udah kuning, rem. Hati-hati di sana ada jurang loh. Hati-hati di sini nggak boleh berhenti loh. Gitu. Jadi ternyata di 3M tuh begitu. Jadi compliance tuh embedded within innovation process. Sejak awal prosesnya itu ada. Dan mindsetnya bukannya tukang nyari kesalahan. Bukan tukang nyari kesalahan. Mitigasi. Tapi mitigasi resiko dari awal sebenarnya di situ tadi kan. Ngingetin tuh lebih kepada konteksnya discussion. Betul. Berdiskusi. Karena apa? Dia tergantung pada perspektifnya yang ada tadi. Kita manusia pasti kita nggak bisa lepas dari logika, nggak bisa lepas dari rasa yang ada. Tapi semakin banyak orang tadi itu logika, rasanya dilibatkan. Dan termasuk saya bilang tadi, kita menggunakan artificial intelligence, data science, dan lain-lain. Akhirnya kan lebih komprehensif cara pandangnya ini tadi kan. Dan kalau kita lihat tadi, dengan diikutkan dari awal tadi, orang ngerti. Orang paham bahwa ini tujuannya apa. Karena kalau nggak diikutkan dari awal, yang ada adalah orang nggak dapat ini feel-nya nih, apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman kita tadi. Tapi kalau dilibatkan dari awal, oh iya, ada rasa, orang Jawa bilang handar beni lah, rasa ikut memiliki, rasa untuk merasa bahwa ini adalah, ini kita, bukan lo. Bukan gue, bukan aku, bukan kamu, tapi ini kita. Dan itu yang strong sebenarnya. Kalau message-nya tadi, message yang kalau kita lihat di Bank Syariah itu, message kebersamaan lah. Message amanah yang dijaga dalam sebuah barisan gitu. Jadi karena kata Allah di Quran itu, ka'annahum fi bunyanin marsus itu. Bergerak dalam sebuah orkestrasi yang sama. Dan kalau kita lihat tadi yang Mas sampaikan tadi, benar banget. Kita kayak orkestrasi aja. Kalau kita ada pemain flute-nya, ada pemain pianonya, ada biolanya, tapi kalau partiturnya itu berbeda-beda, yang ada bising aja, yang ada tuh nggak jelas apa ini tadi. Tapi kalau kita lihat semuanya berada dalam partitur yang sama, mungkin yang main flute tadi mungkin hanya main 2 nada, yang main piano full, yang main biola mungkin 4-5 nada. Tapi kalau semuanya merasa bahwa ini adalah gue itu di sana untuk satu kepentingan besar, orkestrasinya pasti keren banget. Dan itu yang kita harapkan. Masa auditor yang orang compliance tadi, dia tahu bahwa perannya dia itu bukan untuk menyulitkan apalagi menggagalkan, tapi justru menyukseskan. Gitu. Maka orang yang ditemenin sama auditor tadi, itu harusnya dia nggak merasa terganggu. Malah dia merasa bersyukur, untung ada lu. Dan tenang. Lu yang jagain supaya gue nggak masuk jurang. Supaya gue nggak masuk penjara lah gitu kan. Makasih ya bro, malah begitu dia cuti, dicari lah. Lu ngapain cuti, pulang dong, gue lagi mau inovasi nih. Lu bantuin gue, temenin gue gitu kan. Dan itulah sebenarnya makna yang kita harapkan tadi. Kalau kita lihat tadi kan makna untuk serve customer tadi. Tapi ada makna secara internal yang pengen kita dapatkan juga. Apa itu? Bahwa
ada kolaborasi yang terbangun satu dengan yang lainnya. Yeah. Dan kalau itu terjadi, ya itulah sebenarnya titik awal untuk keberhasilan di masa mendatang. Dan itu harus ada, karena kalau enggak ya akhirnya orang berpikir silo-silo. Inovasi A, inovasi B, inovasi C. Tapi kalau enggak disatukan dalam sebuah partitur yang sama, silo-silo, dan itu ngeri bener. Ngeri bener, karena apa? Nggak ada kemudian rasa memiliki dari ini orang satu yang betul merasakan, yang punya bisnis tadi merasakan ini gue ini, lu nggak usah ngerecokin, kamu nggak usah ganggu gitu. Yang lain juga bilang kalau ada masalah kamu urus sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang nggak bagus buat di institusi gitu, karena orang mikirnya ada silo-silo. Tapi kalau semuanya merasa pada satu same playing field, same pages, jadi itulah yang sebenarnya akan menjadi konteks yang keren. Dan kalau kita bicara balik lagi ke ISO, itu kan sebenarnya dia lebih kepada menyajikan bahwa perusahaan harus punya ini ya, gitu. Tapi kan ininya itu kan khasnya perusahaan itu sendiri, kan gitu kan. Jadi bukannya orang yang perusahaan yang pakai ISO 50001 semuanya sama dokumennya. Harus seperti itu semua, enggak, beda. Karena culture-nya beda. Tadi Nostara juga berbeda. Betul. Gaya dia jalani bisnisnya berbeda, gitu ya. Iya. Dan saya rasa ketika BSI memutuskan untuk sertifikasi ISO, relatifly lebih mudah. Karena sebenarnya tanpa disadari udah kebentuk polanya. Nah, tapi belum terdokumentasikan, belum tertata gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan kebalik nih, berpikir gini, kalau gue udah sertifikasi, pasti nanti kemudian beres inovasinya. Ntar dulu, gitu kan. Tunggu dulu, lu punya nggak? Lu punya existing sistemnya udah ada tuh belum? Aturan-aturan mainnya. Kebiasaan-kebiasaan, culture itu yang kemudian dirapiin. Tujuannya supaya yang udah bagus-bagus, yang udah dibangun selama sekian tahun terakhir, jadi knowledge management, dan jadi standar yang menjagain supaya tetap bagus in the futures. Nggak hoki-hokian lagi. Gitu. Dan satu sisi, kalau ada apa-apa, orang bisa refer ke situ tadi. Apa yang terjadi? Jadi nggak debat kusir. Kan orang mungkin bisa jadi aku udah pindah ke sana, promosi ke sana, dan lain-lain. Orang yang baru ngelihat tadi, bisa ngelihat apa yang terjadi sih? Kalau katakanlah dalam tanda kutip dia punya pikiran negatif dan lain-lain, ya kita bisa refer nih tadi. Itu yang terjadi waktu itu. Ini yang terjadi, situasinya, kondisinya apa gitu. Sehingga kan nggak bisa kemudian dinilai dengan konteks sekarang, ya kan? Dengan waktu itu apa yang terjadi. Orang harus refer kepada waktu itu apa gitu. Yang terjadi apa sehingga diambil keputusan itu. Sehingga kenapa diambil inovasi itu. Dan kalau kita lihat itulah yang kita punya culture journey ya gitu. Jadi apa ya, bagaimana orang itu kemudian menghargai dan memandang inovasi itu tidak semata-mata sebagai sebuah gaya-gayaan, tapi sebuah hal yang memang harus dikerjakan. Satu inovasi mungkin bisa merubah banyak hal. Tapi kalau inovasinya tanpa sistem, yang ada adalah cuma sekali itu saja. Tapi kalau dengan sistem yang baik, dengan knowledge management yang terdokumentasi tadi, maka yang terjadi adalah apa? Kedepannya itu akan sustain yang terjadi. Ya gitu yang kita harapkan. Inovasi. Karena yang kita harapkan dari BSI ini apa? Sama seperti kalau kita belajar accounting, maka apa? Ini nggak putus 100 tahun, nggak putus 1000 tahun. Yang ada adalah hidup selama-lamanya untuk melayani yang terbaik tadi gitu loh. Jadi going concern. Nah, kalau semuanya berpikir enggak, saya mau bikin ini perusahaan 4 tahun aja atau 5 tahun aja. Ya nggak usah lah kalau usah repot-repot lah. Udah jalani yang ada, habis itu tutup lagi, bentuk lagi. Gitu. Tapi kan kita nggak berpikir seperti itu, gitu kan. Message-nya dari pemegang saham adalah kita bagaimana melayani yang terbaik untuk jangka waktu yang nggak terukur tadi kan. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak, ini karena waktu udah menunjukkan harus selesai. Nggak kerasa ya, saking asiknya. Apa pengalaman yang paling unik dan berkesan atau lessons learned lah selama melakukan sertifikasi 56.001? Perubahan mindset, Mas. Gimana? Perubahan mindset. Jadi yang kita ubah itu tidak semata-mata budaya, karena ternyata budaya nggak cukup. Perubahan mindset itu apa? Mindset itu menjadi orang yang pembelajar, orang yang tidak pernah berhenti, berusaha memberikan yang terbaik. Orang yang tidak stuck dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, itu yang sebenarnya pelajaran yang luar biasa. Dan kita senang karena apa? Waktu itu karena kita juga bukan orang yang expert dalam hal ini. Ada teman-teman Mas Indra, teman-teman Cias yang ada di kita. Kita sama-sama belajar bareng lah waktu itu gitu. Dan ini saya pikir jadi pembelajaran yang luar biasa. Sama-sama rubah mindset, sama-sama merasa bahwa ini tidak sekedar memberikan untuk hari ini, tapi untuk keberlanjutan di masa mendatang. Itu adalah
menurut saya pelajaran yang luar biasa. Jadi orang yang terlibat dalam tercapainya ISO 5601 di BSI tadi pasti punya punya perspektif yang berbeda mengenai kenapa keberadaan mereka di dunia, Mas. Saya bilang gitu. Oh, sedalam itu ya? Sedalam itu, Mas. Bukan hanya ngomongin kerjaan. Enggak hanya sekerjaan. Tapi ternyata karena memang kita punya dimensi lain gitu loh yang kita anggap tadi. Kita nggak hanya berbicara untuk kita, nggak berbicara untuk customer, tapi untuk civilization yang luar biasa ini tadi. Karena ternyata yang kita kerjakan itu insya Allah punya dampak, punya makna yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Makanya alhamdulillah kita bisa menjadi yang pertama, tapi kita tidak semacam gaya-gayaan, tapi intinya adalah bagaimana kita yang pertama tadi itu memberikan contoh buat yang lainnya. Jadi kalau kita melihat kepada filosofi yang dulu Pak Ki Hajar Dewantara sampaikan, itu kan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Bangun Karso, Tuturian Dayani. Kita di depan kasih contoh, di tengah-tengah kasih semangat, di belakang kasih pendorong. Itu adalah bagian yang menjadi pola kehidupan kita. Dan lebih dari itu sebenarnya adalah kita menuntaskan janji kita. Janji kepada pendiri bangsa. Kita kadang bicara, menarik Mas, karena nama kita itu kan Bank Syariah Indonesia. Banknya bicara mengenai finansial, syariahnya kita bicara mengenai spiritual, Indonesianya kita bicara mengenai sosial. Tidak saja berbicara untuk agama tertentu, karena kita inklusif, tidak saja berbicara mengenai masalah deduitan saja, karena kita lebih dari itu, dan tidak saja berbicara mengenai masalah yang sifatnya regional, karena apa? Kita ingin menjadi organisasi yang memberikan makna kepada dunia ini tadi. Wah, gitu. Masya Allah. Jadi itu learning proses yang perubahan mindset tadi itu yang saya pikir itu yang coba kita sebarkan. Wow. Kita beruntung bisa kolaborasi dengan Mas Indra dan teman-teman di Makasih sekali kesempatan. Kita terima kasih sekali. Pak Arif, makasih sekali waktunya. Ini saya belajar banyak. Saya yakin teman-teman semuanya juga belajar banyak pada hari ini, ngerasain spiritnya, semangatnya. Jadi jangan mau kalah di perusahaan teman-teman semuanya, mulai bangun inovasi ISO ataupun tidak, mulai membangun inovasi dengan serius dengan tata kelola yang tepat. Jangan pernah berhenti, jangan berpuas diri, terus menjadi yang terbaik. Maju. Amin. Makasih sekali lagi. Thank you. Terima kasih, Mas Indra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.